Assalamualaikum sahabat semuanya. Jumpa lagi kita untuk membahas kembali uji pemahaman pada bab 4 ya. Kali ini pokok bahasannya adalah pemberdayaan masyarakat. Masih di buku yang sama, buku yang sudah dilengkapi oleh kurikulum merdeka. Pembahasan tentang ilmu pengetahuan sosial pada halaman 219. Uji pemahaman. Pilihlah salah satu jawaban yang benar. 1. Isolasi geografis. Buat suku-suku yang mendiami suatu wilayah memiliki titik-titik. A. Bahasa daerah. B. Kebudayaan lokal. C. Benteng pertahanan. D. Mata pencarian yang khas. Oke. Kita harus tahu dulu apa pengertian dari isolasi geografis ya. Isolasi geografis ini merupakan bentuk pembatasan alami ya atau alam yang berupa pemisahan populasi oleh kondisi alam. Hal ini dapat terjadi jika populasi makhluk hidup yang sama berimigrasi dari lingkungan lama menuju lingkungan baru yang terpisah dengan lingkungan awal dan menetap membentuk populasi sendiri. Jadi intinya dari isolasi geografis ini adalah pembatasannya oleh alam itu sendiri ya, sahabat ya, atau kondisi alam. Jadi apa sih kelebihan dari isolasi geografis ini ya? Apa yang khas dari suku-suku yang mendiami suatu wilayah yang diisolasi ini ya. Isolasi geografis menyebabkan penduduk yang menempati suatu pulau atau wilayah tertentu memiliki kebudayaan khas. Kenyataan tersebut menjadi salah satu penyebab budaya lokal yang berkembang di Indonesia sangat beragam. Jadi jelas ya sahabat ya, di nomor 1 ini kita mendapatkan jawaban bahwa yang khas di sini adalah kebudayaan lokalnya yang sangat beragam. Berarti nomor 1 jawabannya B. Kita lanjut dan masuk ke soal nomor 2. Sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaan sendiri serta biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan lain disebut. Oke. A. Etnosentrisme. B. Nasionalisme. C. Patriotisme. D. Optimisme. Dari keempat option atau jawaban ini semuanya adalah sikap ya sahabat ya. Namun sikap di sini yang ditanyakan adalah yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan lain. Itu kata kunci dari soal ini ya. Kita lihat dulu optimisme. Kalau optimisme ini sikap yang ada pada diri sendiri ya sahabat. Optimis ya, selalu berpikiran positif terhadap apa yang dia pikirkan atau yang dia tuju ya. Itu tidak ada masuk ke dalam soal kita ya, keterangannya. Kemudian ada patriotisme ya. Ini biasanya belajar di PKN ya sahabat ya. Patriotisme ini adalah sikap yang berani, pantang menyerah, rela berkorban demi bangsa dan negara ya. Jadi rela berkorban, pantang menyerah, itu kunci dari sikap patriotisme. Apakah ada di soal tadi? Tentu tidak juga ya sahabat ya. Kemudian ada sikap nasionalisme ya. Nasionalisme ini sering nih kita dengar ya dalam pelajaran-pelajaran sejarah ataupun kewarganegaraan ya. Ini adalah sebuah semangat kebangsaan ya, mirip-mirip dengan patriotisme. Jadi nasionalisme ini bedanya adalah pahamnya menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara dan bangsanya ya. Berarti sikap atau pandangan berpangkal ya, yang berpangkal pada masyarakat kebudayaan sendiri biasanya disertai dengan sikap
dan pandangan yang meremehkan masyarakat kebudayaan lain ya, itu disebut dengan etnosentrisme. Ini mirip dengan sukuisme ya. Jadi jawaban nomor 2 ini adalah A, etnosentrisme. Kita masuk ke soal nomor 3. Proses sosial yang terjadi apabila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu menerima unsur kebudayaan asing tanpa menghilangkan kepribadian kebudayaannya sendiri disebut. Oke. A. Komunikasi. B. Akulturasi. C. Asimilasi. D. Interaksi. Jadi kata kunci soal ini adalah kebudayaan asing menyatu dengan kebudayaan lokal ya, tapi tidak menghilangkan kebudayaan atau kepribadiannya sendiri ya. Kita lihat option A, komunikasi itu adalah interaksi ya, semacam interaksi bahasa, masuk ke komunikasi ya. Komunikasi itu biasanya satu arah, dua arah ya, itu contohnya, paham lah sahabat ya. Yang D, interaksi itu hubungan timbal balik ya sahabat ya, tidak ada unsur di sini ya. Kemudian ada asimilasi dan akulturasi, ini yang mirip-mirip ya. Asimilasi ini pergabungan dua kebudayaan menjadi satu namun membentuk kebudayaan lain ya. Biasanya asimilasi ini cenderung ada pada pernikahan ya, ketika satu suku yang berbeda menikah, maka hasil dari pernikahan adalah anaknya itu menjadi atau membentuk sebuah kebudayaan baru. Sedangkan yang akulturasi atau yang B ini adalah singkat ceritanya itu atau pembahasannya ini penggabungan dua unsur kebudayaan tanpa menghilangkan kebudayaan sendiri ya. Berarti untuk nomor 3 jawabannya adalah akulturasi, B ya. Lanjut ke soal nomor 4. Pertanian, peternakan, perikanan, dan perdagangan termasuk salah satu unsur kebudayaan universal. Ya, unsur kebudayaan itu adalah sistem titik-titik. A. Religi, B. Pengetahuan, C. Mata pencarian, D. Peralatan hidup. Oke, religi kita paham itu adalah unsur kepercayaan ya. Kalau B. Pengetahuan itu masuk ke ilmu pengetahuan, mungkin banyak teknologi yang dicapai dari ilmu pengetahuan tersebut. Ada peralatan hidup ya, peralatan hidup ini banyak sebenarnya ya. Rumah itu peralatan hidup, perkakas itu juga peralatan hidup ya. Kemudian C. Mata pencarian, tentunya kita tidak asing dengan apa yang kita bacakan tadi ya soalnya. Pertanian itu mata pencarian, peternakan itu mata pencarian, perikanan dan perdagangan termasuk dalam unsur mata pencarian ya. Jadi nomor 4 itu adalah C. Mata pencarian. Sekarang kita masuk ke soal nomor 5. Secara tipologis ya, bahasa daerah di Indonesia dapat dibedakan ke dalam rumpun bahasa ya. A. Papua dan Indo-Eropa. B. Austronesia dan Papua. C. Polinesia dan Indo-Eropa. D. Austronesia dan Indo-Eropa. Oke, tipologis ini jenis ya, dikategorikan kelompok sesuai tipe atau jenisnya ya. Secara tipologis, bahasa daerah di Indonesia itu dapat dibedakan ke dalam rumpun bahasa Austronesia dan rumpun bahasa Papua. Di antaranya rumpun bahasa Austronesia ini bahasa yang berkembang di wilayah Sumatera, Jawa, Sulawesi, Bali, Kalimantan, Lombok, Sumbawa, Halmahera Selatan, dan Papua Barat. Jadi jawabannya nomor 5 ini sudah dijelaskan adalah Austronesia dan Papua. Jawaban nomor 5 adalah B. Oke sahabat, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Kita lanjut nanti di sesi selanjutnya. Oke, terima kasih sahabat sudah menonton.